Shalom Bang Kakak, sebelum kita memulai ibadah Jumat kita, boleh dong kameranya dinyalain dong Abang Kakak semua. Mic-nya di mute ya Bang Kakak. Kalau udah dinyalain, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang dalam ibadah Jumat pada hari ini dengan tema mulai dari diri sendiri. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, saya persilakan abang kakak untuk saat teduh sejenak. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, untuk segala kebaikan-Mu Tuhan, hingga pada hari ini kami boleh berkumpul Tuhan pada hari ini Tuhan, lewat Zoom Tuhan, biarlah Engkau yang berkati Tuhan, biarlah Engkau Tuhan yang melalui Tuhan, melalui Tuhan ibadah kami pada hari ini, Engkau yang tuntun Tuhan, biarlah Roh Kudus yang beracara pada hari ini, kami serahkan seluruhnya dalam tangan-Mu Tuhan, haleluya. Shalom. Shalom. Tes. Dengeran gak? Tes. Ada nggak suaranya? Ada. Tes. Bang Kakak udah kedengaran belum suaranya Bang Kakak? Oke. Boleh Bang Kakak untuk sebentar, boleh Bang Kakak unmute dulu audionya semuanya. Abang Kakak udah unmute audionya? Ayo Bang Kakak, boleh di-unmute dulu sebentar audionya. Oke, Abang Kakak saya pengen denger nih suara dan sukacita Abang Kakak pada hari ini. Untuk itu saya sapa Abang Kakak ya. Shalom. Puji Tuhan, Abang Kakak sukacitanya luar biasa sekali pada hari ini. Meskipun kita kembali ibadah lewat Zoom, tapi sukacita kita tidak boleh kendor Abang Kakak. Untuk itu saya ingin mengajak Abang Kakak lebih bersukacita lagi dengan satu lagu pujian hanya di dalam namanya. Katakan firman. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu. Linda.
di dalam namanya. Hanya di dalam namanya Yesus, dia sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam namanya. Hanya di dalam namanya Yesus, dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam namanya. Hanya di dalam namanya Yesus, dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Bagiku selama-lamanya. Bagiku selama-lamanya. Bagiku selama-lamanya. Bagiku selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab anugerah-Mu nyata hingga pada hari ini. Sebab kebaikan-Mu nyata Tuhan kami rasakan. Kalau hari ini kami boleh ada pada hari ini. Karena Tuhan Yesus baik dalam hidup kami. Jika kami hari ini boleh memiliki apa yang kami punya. Karena Tuhan Yesus sangat-sangat baik dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami ingin sama-sama katakan tanpa ragu, Engkau alasan kami hidup. Mari Abang Kakak, kita sembah Tuhan kita dengan hati kita. Karena kita hidup karena anugerah-Nya. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu.
Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup, Terima kasih Tuhan, segala kebaikan-Mu Kau nyatakan, Kau selalu baik. Tuhan, pada hari ini Tuhan, kami datang padamu Yesus. Kami mau sama-sama katakan, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Jika kami bisa lewati setiap musim hidup kami Tuhan, karena Tuhan selalu memegang tangan kami. Tuhan, jangan pernah tinggalkan kami sedetik pun dalam hidup kami. Karena kami tak akan pernah sanggup hidup tanpa-Mu Tuhan. Kami ingin menyembah-Mu, kami sembah nama-Mu yang kudus, nama-Mu yang mulia, Allah yang selalu ada bersama kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami mau sembah nama-Mu, segala kebaikan-Mu. Kami tak akan tanpa ragu Tuhan. Kami tak akan ragu katakan, kami tak akan pernah bisa hidup tanpa Tuhan. Bila Tuhan Kau yang selalu pegang erat tangan kami, bawa kami kemanapun Tuhan mau. Terima kasih. Mari Abang Kakak, kita sama-sama panggil nama Tuhan. Kita serukan nama Tuhan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup, Engkau alasan selamaku hidup, Engkau alasan selamaku hidup. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang bertemakan mulai dari diri sendiri yang akan dibawakan oleh Trivena Oktariani SE. Nah, Trivena merupakan alumni dari Fakultas Ekonomi Universitas Krishna Dwipayana dan merupakan pembina dari Posaun Kris. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama satukan hati dan pikiran
pikiran kita, mari kita nyanyikan satu lagu pujian, Bukti Kebesaran-Mu. Katakan, Tuhan Kau sempurna. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan Kau sempurna, Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Semuanya mari kita bersatu di dalam doa. Kita mau tundukkan kepala kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan setiap hal yang mau kita renungkan. Biarlah Tuhan bertahta di dalam hati dan pikiran kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Yesus yang kami sembah, Yesus yang ajaib, terima kasih Tuhan karena roh dan kebenaran yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Bapa, saat ini Bapa kami mau datang ke hadapan-Mu, Bapa, mau mendengarkan kebenaran firman-Mu yang hari ini akan Tuhan sampaikan ya Bapa. Biarlah Engkau berikan kami hati yang mau taat, hati yang mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, berikan kami hati seorang hamba yang siap untuk menerima setiap berkat daripada-Mu saja ya Bapa. Dan Tuhan yang baik, Kau pimpin, Kau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, terutama dalam perenungan firman kami pada siang hari ini ya Bapa. Berkati juga saya Tuhan sebagai penyampai sharing firman Tuhan Bapa. Biar Roh Kudus-Mu yang menguasai setiap tutur kata yang keluar dari mulut lidah anak-Mu ini ya Bapa, agar bisa menjadi berkat, bukan lagi menjadi batu sandungan ya Bapa, untuk kami bisa bersama-sama belajar memahami kehendak Tuhan, dan kami bisa memulai segala sesuatunya dari diri kami sendiri Bapa. Biarlah Tuhan Engkau yang bertahta, Engkau yang berkehendak, dan Engkau yang ambil bagian di dalam setiap perenungan kami pada siang hari ini ya Bapa, dan berkati untuk rekan-rekan kami yang mungkin belum bisa join pada hari ini atau yang akan join. Biarlah Tuhan Engkau pimpin agar kami bisa sama-sama terberkati melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa. Doa kami Tuhan yang jauh dari kata sempurna, biar Tuhan sempurnakan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Shalom.
Shalom. Ya, Shalom. Shalom. Oke, tunggu sebentar ya Bang Kakak ya. Ini tadi saya pakai laptop, tiba-tiba laptopnya nge-hang, jadi saya pindah ke handphone, jadi agak-agak nih. Tapi jelas ya suara saya ya? Jelas Kak, jelas. Jelas, Jelas oke. Kak, jelas. Ya, Jelas, Kak. oke Bang. Ya, terima kasih buat bidang persekutuan yang sudah memberikan kesempatan melibatkan saya untuk menyampaikan renungan firman Tuhan kita pada siang hari ini. Sorry, sebentar. Tunggu ya, saya cari space dulu. Iya, maaf sorry. Oke, kita siang hari ini mau sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kemarin bidang persekutuan hubungi saya. Temanya itu mulai dari diri sendiri. Tapi sebelumnya saya memperkenalkan diri saya dulu. Ya, nama saya Trivena. Abang dan kakak bisa panggil saya Vena. Kemudian sebentar ya Bang Kakak, ini ada gangguan banyak banget. Ya, jadi saya dilibatkan dalam pelayanan POSA ini dari kuliah sama dengan teman-teman saya. Tuhan. Sama dengan teman-teman saya diperkenalkan POSA itu di tahun awal kuliah, ikut ibadah Jumat, terus kemudian dilibatkan juga dalam kepanitiaan Natal. Mungkin saat ini ada rekan-rekan yang sedang terlibat dalam kepanitiaan Natal. Kami pun juga dulu terlibat dalam kepanitiaan Natal. Terus sampai hari ini Tuhan masih percayakan saya untuk melayani di POSA Unkris sebagai pembina POSA. Saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan swasta, bergerak di bidang distributor, anak perusahaan. Kemudian apalagi ya perkenalannya, saya lulusan accounting, jadi pekerjaan saya juga accounting. Jadi nanti kalau misalnya dia mau sharing, boleh kita sharing bareng-bareng. Nanti pekerjaan accounting kayak gimana sih Kak? Gitu. Nanti boleh kita sharing-sharing. Oke. Saat ini saya juga pelayanan selain di POSA Unkris, saya juga melayani di Badan Kerjasama Pelayanan Antar Kampus di Biro Litbang, membantu Bang Mangasa dan tim. Apalagi ya, mungkin itu aja. Nanti kalau ada lagi yang mau ditanyakan bisa kembali hubungi saya. Oke, lanjut aja. Kita mau belajar tentang mulai dari diri sendiri. Mulai dari diri sendiri. Boleh Bang Ponco ininya? Screen-nya. Oke, bidang persekutuan, telepon saya, Kak Vena bisa bantu untuk bawakan sharing tanggal 6 November. Biasanya saya kalau diminta pelayanan di awal bulan, saya nggak bisa. Kenapa? Kalau di awal bulan tuh biasanya saya closing dan biasanya lembur sampai malam di kantor. Cuman karena sekarang bersyukur juga karena COVID jadinya nggak nolak pelayanan dari Bang Ponco di awal bulan gitu kan, karena saya WFH dan bisa ngambil waktu, curi-curi waktu untuk pelayanan. Nah, oke, saat ini saya mau kita belajar sama-sama tentang mulai dari diri sendiri. Diri sendiri teman-teman, diri sendiri itu berarti kita. Saya pas dikasih sama Bang Ponco temanya mulai dari diri sendiri. Itu kayak apa ya yang mau disampaikan? Kenapa mau disampaikan ini? Apa menjadi kerinduannya pengurus sampai memberikan tema mulai dari diri sendiri? Kayak gitu kan. Kemudian diberikan surat penata layannya dan setelah itu
saya baca-baca, kita mau mulai dari diri sendiri dan ayat firman Tuhannya tuh luar biasa ya buat saya karena kita bisa belajar untuk mengerti apa yang menjadi kehendaknya Tuhan melalui diri kita sendiri. Bisa next selanjutnya Bang Ponco, ayat firman Tuhannya. Yuk salah seorang bisa bantu bacakan ayat firman Tuhannya dari Roma 12 ayat 1 sampai 3. Yuk, boleh. Mahasiswa barunya Abang Kakak. Halo. Suara saya terdengar tidak ya? Ada yang bisa bantu saya bacakan? Atau saya yang pilih aja ya? Saya yang pilih aja. Bang Kelvin Bistok bisa kali ya? Bacakan Bang ayatnya Bang. Roma 12 ayat 1 sampai 3 Bang. Ya Kak. Iya Bang. Roma 12 ayat 1 sampai 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Iya, terima kasih Bang Kelvin. Saya kembali bacakan lagi buat Abang dan Kakak. Di Roma 12 ayat 1 sampai 3, ayat pertama dikatakan bahwa karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Dan ayat ketiganya, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan apa yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah pada kamu masing-masing. Oke, itu 3 ayat pembukanya kita. Dan sebentar ya Bang. Oke, sorry, kita lanjutkan. Ya, itu 3 ayat yang dikasih sama bidang persekutuan. Awalnya saya bingung, kenapa bidang persekutuan ambil ayat ini, kemudian kasih tema mulai dari diri sendiri. Kemudian saya dikasih waktunya 2 minggu, teman-teman. Karena dari 2 minggu yang lalu, Bang Ponco hubungi saya untuk bawain sharing hari ini. Saya sempat berpikir kenapa ya, saya baca berkali-kali kenapa Tuhan kasih ayat ini untuk temanya tuh mulai dari diri sendiri, terus ayatnya ini. Kenapa gitu kan, why? Terus saya mulai tanya-tanya dulu,
pikir dulu, baca lagi, pikir dulu, baca lagi. Oh, ada hal yang luar biasa. Tapi sebelum kita balik ke sini, ke ayat firman Tuhan ini, saya mau kupas lagi sama teman-teman tentang tema ini, mulai dari diri sendiri. Pertanyaannya, next Bang Ponco. Pertanyaannya adalah, kenapa harus mulai dari diri sendiri? Kenapa gitu loh? Why? Selalu ada pertanyaan kenapa. Dalam setiap hal yang mau kita lakukan, pasti ada pertanyaan kenapa. Kenapa harus dari diri kita sendiri? Kenapa nggak dari orang lain? Kenapa nggak dari teman kita? Kenapa harus mulai dari diri sendiri? Ada yang bisa bantu saya? Kita sambil belajar ya Bang Kakak, saya di sini bukan hamba Tuhan yang pintar berkata-kata, jadi kita sambil sharing, sambil ngobrol. Aku mau tanya tadi udah cowok, saya mau tanya Kak Cecilia Jovita, bisa Kak Cecil? Saya mau tanya kenapa harus mulai dari diri sendiri Kak? Halo Kak Cecil. Cecilia Jovita, bisa dengar suaraku? Halo. Iya, Kak. Oke, Kak. Saya mau tanya nih, Kak. Kenapa, Kak, harus mulai dari diri sendiri, Kak? Sambil kenalan nih, Kak, Cecil. Kenapa, Kak, menurut Kakak? Kalau menurut saya, sebelum mengenal yang lain ya kita harus kenal dulu diri sendiri gitu sih, Kak. Harus tahu diri sendiri dulu ya, sebelum kita, istilah orang lain nggak akan kenal kita kalau kita sendiri nggak kenal siapa kita. Betul nggak sih, Kak? Kenapa, Kak? Putus-putus? Oh, putus-putus ya? Iya, kalau menurut Kakak, kita harus tahu diri kita sendiri dulu. Kita harus kenal diri sendiri dulu, baru kita bisa memperkenalkan diri kita ke orang lain. Betul ya, Kak? Kayak gitu ya maksudnya ya, Kak, ya? Iya, Kak. Iya, makasih ya Kak Cecil. Kemudian yang cowoknya saya mau yang pra-alumni atau ini Bang Daka dong, aku kangen sama Bang Daka, Cela. Bang Daka. Halo Bang Daka. Halo. Alumni kita nih. Bang, kenapa harus mulai dari diri sendiri dulu, Bang? Kenapa harus mulai dari diri sendiri? Iya, Bang. Ya, karena kita yang tahu diri kita, Kak. Karena kita yang tahu diri kita. Ya, untuk melakukan sesuatu hal. Kan nggak mungkin dimulai dari diri orang lain. Oke, betul, Bang. Siap. Terima kasih, Bang Daka. Terima kasih, Kak Cecil. Iya, jawaban Abang dan Kakak kita udah mewakili ya, Bang Kakak. Kenapa kita harus mulai dari diri sendiri? Karena nggak mungkin kita suruh orang lain untuk memulai. Gitu kan. Terus kemudian, ya kita harus kenal dulu, karena kita yang paling kenal pribadinya kita. Tapi saya di sini mencatat 3 hal. Saya ambil ada kulik-kulik gitu kan. Kenapa sih harus mulai dari diri kita sendiri? Kenapa sih harus mulai dari diri saya sendiri? Gitu. Kenapa kayak tadi Bang Daka bilang, kenapa ya nggak mungkin kita suruh orang lain, pasti kita dulu. Yang pertama, yuk Bang Ponco, setidaknya ada 3 hal yang saya mau sampaikan, saya mau bagikan kenapa harus mulai dari diri kita sendiri. Next Bang Ponco. Yang pertama itu teladan dari Tuhan Yesus. Kenapa kita harus mulai dari diri sendiri? Karena Tuhan Yesus pun meneladani hal itu gitu. Maksudnya Tuhan Yesus pun menggambarkan hal itu. Yuk kita baca di Filipi 2 ayat 5 sampai 7. Yuk salah seorang bisa bantu bacakan. Bisa di-unmute mungkin? Yang ada bawa Alkitab? Kalau nggak ada, saya bacakan aja deh, saya bantu bacakan. Filipi 2 ayat 5-7, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8-nya teman-teman, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Tuhan Yesus mencontohkan dirinya, dia ngambil bagiannya dimulai dari dirinya sendiri.
gitu. Dia jadi teladan, dia turun dari tahtanya yang kudus, dia mau turun mengambil rupa seorang manusia. Dia taat, dia setia sampai mati, teman-teman. Tuhan Yesus memberikan kita contoh itu. Tuhan Yesus memberikan gambaran nggak dari orang lain, nggak lihat tuh ibu saya atau lihat tuh Allah Bapa gitu, tidak. Tapi belajarlah dari saya. Makanya Tuhan Yesus turun ke dalam dunia ini. Jadi kenapa kita harus mulai dari diri sendiri? Karena Tuhan Yesus tuh mencontohkan itu dalam hidup kita, teman-teman. Dia setia dan taat sampai mati. Gitu. Kalau Tuhan Yesus sendiri mau mulai dari diri sendiri, kenapa kita enggak? Oke, itu yang pertama, Bang Kakak. Yang kedua, Bang Ponco. Bisa tolong Bang Ponco? Ya, yang kedua, menurut saya, kenapa harus mulai dari diri sendiri? Karena teladan yang baik dimulai dari diri sendiri sebagai bukti ke orang lain. Jadi selain Yesus sudah contohkan kepada kita, kenapa kita harus mulai dari diri sendiri? Ya karena orang-orang itu melihat dari diri kita sendiri, buah yang kita ambil gitu, yang kita miliki. Teladan yang baik itu dimulai dari diri kita sendiri. Saya mau minta satu orang aja deh bacain, bantuin saya. Bisa kali Kak Irna ya? Ada Alkitabnya Kak Irna? Bisa minta tolong bacain Kak Irna, Titus 2 ayat 6-7 Kak Irna. Bentar ya Kak. Iya. Titus 2 ayat 6-7. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaran. Iya, Kak Irna, terima kasih Kak Irna, walaupun suaranya kecil. Terima kasih Kak. Saya kembali bacakan lagi, Titus 2 ayat 6-7. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Di Titus 2 ayat 6-7 ini diajarin sama kita bahwa kita sebagai anak muda itu harus jadi teladan. Jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Kita diminta jujur dalam segala hal yang kita lakukan, abang kakak. Dimulai dari kita. Gak ada yang boleh menganggap seorang muda itu nggak bisa jadi teladan. Kita malah harus jadi teladan di masa mudanya kita. Gimana caranya? Teladan yang baik itu harus dari diri kita, teman-teman. Gimana kita bisa bilang Tuhan itu baik kalau kita nggak buktikan dalam diri kehidupannya kita kalau Tuhan itu baik. Kita nggak bisa bilang kita baik, tapi sikap dan tingkah laku kita nggak menunjukkan bahwa kita baik. Buktikan sama orang-orang bahwa kita bisa menjadi teladan yang baik. Yaitu dimulai dari kita. Misalkan, abang kakak, ayo kita saat teduh. Disuruhnya saat teduh, berdoa gitu kan. Sebagai anak muda, yuk kita mulai dekat sama Tuhan dengan kita rajin saat teduh, rajin berdoa. Kalau kita sendiri tidak bisa melakukannya itu, apa yang kita katakan nggak akan berdampak apapun untuk teman-teman sama orang lain. Sama orang-orang yang kita ajak itu untuk bersaat teduh dan berdoa. Karena mereka melihat, kamu aja nggak saat teduh, kamu aja nggak berdoa. Apa yang bisa kami contoh dari kamu kalau kamu nggak melakukan itu dalam hidupmu? Seperti itu, abang kakak. Jadi selain Tuhan Yesus sendiri yang sudah menunjukkan bahwa
Tuhan Yesus pun melakukan itu dari dirinya sendiri, kita pun harus melakukan itu sebagai teladan buat orang lain, sebagai pembuktian. Seperti itu Abang Kakak. Dan yang ketiga, kenapa harus mulai dari diri sendiri? Ya Bang Ponco. Supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui kesaksian hidup kita. Itu 3 hal ini hal ketiga yang saya dapatkan. Kenapa? Kenapa harus mulai dari diri kita? Ya karena dengan diri kita, Tuhan mau nama Tuhan dipermuliakan. Yuk baca yuk Yohanes 15 ayat 8. Kita banyak baca Alkitab ya Bang Kakak hari ini. Kak Tiara boleh bacain Kak, Yohanes 15 ayat 8. Iya Kak, Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya, Tuhan bilang bahwa dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Itu. Yang ketiga, supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui kesaksian hidup kita. Kayak tadi saya bilang, saya nggak bisa bilang Tuhan itu baik kalau saya nggak ngerasain itu, Abang Kakak. Saya sharing sedikit, Tuhan itu betul-betul luar biasa dalam hidup saya. Kenapa saya bilang gitu, Abang Kakak? Ini kalau saya nggak merasakan itu, saya nggak mungkin bisa sampaikan sama Abang Kakak. Saya baru menyadari bahwa semua yang Tuhan kasih dalam hidup saya, itu adalah untuk kemuliaannya Tuhan. Pertama, saya bekerja di salah satu perusahaan. Kalau teman-teman tahu perusahaan saya itu di bilangan Cempaka Putih. Saya anak perusahaan gudang garam. Di gudang garam, tapi kami lebih terkenalnya sebagai di perusahaan gudang garam ya. Saingannya saya itu rekan-rekan dari lulusan kampus yang notabene terkenal. Dari UI, dari swasta-swasta pun yang bagus-bagus gitu kan. Dalam hati saya, Tuhan, kalau bukan karena Tuhan begitu baik, kalau Tuhan nggak menyertai saya, nggak mungkin saya bisa ada di tempat ini. Kemarin, ya teman-teman tahu di saat pandemi seperti ini, banyak sekali perusahaan yang mengeluarkan karyawannya. Beberapa waktu yang lalu, perusahaan saya pun seperti itu, Abang Kakak. Dan karena kasih dan karunia Tuhan, Tuhan masih mengizinkan saya untuk bertahan sampai hari ini. Karena saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau memang ini tempat yang masih terbaik buat saya untuk melayani Tuhan, untuk memberikan kesaksian mengenai pelayanan saya kepada orang lain, biarlah saya tetap bertahan di sini. Tapi kalau tidak, saya percaya Tuhan akan kasih tempat yang lebih baik buat saya. Saya bilang gitu sama Tuhan. Dan ketika waktunya pengumuman, saya serahkan semuanya sama Tuhan. Tuhan bilang, ternyata Tuhan jawab doa saya dengan saya masih stay di tempat ini ya Bang Kakak. Berarti kesimpulannya adalah Tuhan masih mau saya belajar di sini. Tuhan masih mau saya untuk jadi berkat, untuk bisa melayani Tuhan di POSA maupun di BKP ataupun dimanapun melalui pekerjaan saya saat ini. Gitu Bang Kakak. Itu yang saya rasakan bahwa saya harus mulai dari diri saya sendiri. Saya nggak boleh mengandalkan kekuatan saya sendiri karena kekuatan saya sendiri nggak ada apa-apanya gitu loh. Kalau saya nggak andalkan Tuhan, nggak mungkin saya bisa bersaing dengan teman-teman saya yang notabene lebih luar biasa dipakai sama Tuhan, gitu kan. Tapi saya menyadari bahwa Tuhan pakai saya untuk saya mempermuliakan Tuhan. Itu ya Bang Kakak. Kenapa harus mulai dari sendiri? Saya ada 3 poin di sini karena Tuhan Yesus pun lakukan itu. Contohnya itu dari Tuhan Yesus. Yang kedua, karena sebagai bukti
kepada orang lain. Orang lain akan lihat apa yang kita lakukan gitu. Kita harus lakukan terlebih dulu baru orang lain mau lakukan itu. Yang ketiga, supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui kesaksian hidup kita. Jangan bilang bahwa saya masih muda. Nanti aja, enggak. Malah di masa mudamu ini Tuhan mau pakai kamu untuk jadi kesaksiannya. Kayak gitu. Nah, setelah kita tahu kenapa harus mulai dari diri sendiri, terus kita mau tanya, gimana? Gimana? Next Bang Ponco. Gimana caranya supaya kita bisa melakukan segala sesuatu dimulai dari diri kita sendiri. Setelah kita tahu kenapa, pasti muncul. Saya udah tahu nih kenapanya. Memang itu teladannya Tuhan. Memang semua orang melihat itu dari diri kita sendiri. Kemudian yang terakhir, karena ya kita harus jadi kesaksian sama Tuhan. Terus gimana Kak? Gimana Bang? Supaya kita bisa lakukan segala sesuatu itu dari diri kita sendiri. Saya di sini ada 5 poin. 5 poin. Kita sampai jam berapa Bang Ponco? Buat ini jangan sampai saya kelebihan Bang Ponco. Halo, bidang persekutuan. Sampai jam ini Kak, jam 12:05 Kak. Oke, kita cepat aja berarti. Nanti di timerin ya Bang. Oke, yang pertama, gimana caranya supaya kita bisa melakukan segala sesuatu dari diri sendiri? Yang pertama, love yourself. Cintailah dirimu sendiri dulu. Jadi teman-teman harus mulai mengasihi diri teman-teman sendiri, harus bisa mulai menerima diri teman-teman sendiri. Kita baca di Roma 12 ayat 3, yang tadi ayat kita. Saya bantu bacakan biar cepat. Roma 12 ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Abang kakak, kita harus sayang dulu sama diri kita. Kalau kita sudah mencintai diri kita, kita akan lihat bahwa semua yang Tuhan kasih itu karena apa yang ada di dalam hidup kita, itu karena kasih karunia-Nya Tuhan. Nanti teman-teman coba dengerin lagunya NDC yang Berkat Kemurahan-Mu. Saya suka banget ketika saya ada di fase-fase bimbang, ada di fase-fase khawatir, Tuhan taruh lagu ini di hati saya, Bang. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Jadi saya pas dengar itu aku langsung berpikir bahwa yes, saya nggak perlu khawatir, saya nggak perlu takut karena segala sesuatu karena berkat kemurahan-Nya Tuhan. Saya bisa ada sampai hari ini, Tuhan memberkati saya melalui pekerjaan saya, melalui pelayanan saya, itu karena berkat kasih karunia-Nya Tuhan. Jadi saya harus mencintai diri saya karena Tuhan memberikan yang terbaik buat saya. Jadi gimana caranya? Yang pertama, ya teman-teman harus sayang dulu sama diri teman-teman. Harus menyadari bahwa kondisi apapun yang teman-teman alami, itu semua berkat kemurahan-Nya Tuhan. Nggak usah lihat diri orang lain, nggak usah membanding-bandingkan, ini bagus, kok saya begini, kok dia begitu, saya begini. Tidak, semua berkat kemurahan-Nya Tuhan. Tuhan tahu setiap detail kehidupannya kita, Bang Kakak. Jadi mulai dari diri sendiri, karena kalau teman-teman sudah mencintai diri teman-teman, teman-teman akan bahagia gitu. Maksudnya kayak, ya saya harus jadi diri saya sendiri, saya harus tunggu Bang Ponco, saya harus belajar dulu mencintai diri saya. Itu yang pertama Bang Kakak, terima diri teman-teman dulu. Lihat bahwa semuanya karena berkat kasih karunia-Nya Tuhan. Ya, yang pertama. Yang kedua,
persembahkan dirimu kepada Tuhan sebagai persembahan. Di ayat 1-nya, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Setelah kita mencintai diri kita, setelah kita menyadari bahwa apa yang kita miliki adalah berkat kemurahannya Tuhan, persembahkan hidupmu kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, Bang Kakak. Kalau teman-teman sudah berani mempersembahkan diri teman-teman akan menyadari kalau ya saya harus lakukan itu dulu dalam diri saya. Saya harus kasih dulu ke Tuhan gitu loh. Sebelum kasih ke orang lain, saya harus kasih dulu ke Tuhan. Menyadari bahwa hidupku ini adalah persembahan yang sejati buat Tuhan. Karena Tuhan sudah begitu baik sama saya sudah belajar untuk mencintai diri saya. Karena itu saya mau mempersembahkan hidup saya, mempersembahkan diri saya kepada Tuhan sebagai persembahan, biar Tuhan melihat bahwa ini loh Tuhan persembahan. Aku nggak punya apapun, tapi saya punya diri saya yang bisa saya kasih sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan sama Tuhan. Dan ini akan jadi persembahan yang sejati di dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, Bang Ponco. Yang ketiga, kita nggak boleh jadi serupa dengan dunia ini, teman-teman. Di Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, teman-teman. Kita harus bisa tunjukkan gitu loh. Ya memang awalnya sulit gitu, ketika dibilangin, kakak, nggak boleh ya, misalkan nih, saya ambil contoh dulu, saya berpikir bahwa yang penting saya suka, yang penting saya bahagia, yang penting saya senang. Awalnya saya berpikir seperti itu. Tadinya saya berpikir, ya namanya saya anak muda, sebelum saya kenal pelayanan di POSA, sebelum masuk kuliah saya berpikir adalah, saya masih muda, saya berhak untuk berpacaran dengan siapapun, memiliki hubungan dengan pria manapun. Sampai suatu saat saya punya hubungan dengan pria yang tidak seiman dengan saya. Saya jauh dari POSA. Saya nggak kenal, saya bilang sebelum kenal POSA, saya bilang, ya nggak apa-apa dong, saya masih muda. Teman-teman saya juga banyak kok yang pacaran dengan beda agama, gitu kan. Tapi ketika saya masuk ke POSA, Tuhan kasih tahu saya, Bang Kakak. Dari konsep pacaran pun ternyata yang selama ini kita pikir, nggak apa-apa pacaran, nggak beda agama, intinya nggak beda agama. Yang seiman nggak apa-apa kita pacaran, tapi di POSA saya diajarkan bahwa kalau kalian sudah berpacaran, memiliki suatu hubungan berarti kalian siap untuk berumah tangga, Bang Kakak. Selama ini kan kalau kita pikirkan dari konsep sisi kehidupan sehari-hari gitu kan, anak muda ya masa sih jomblo, masa sih nggak punya pacar, seperti itu misalkan Abang Kakak. Ternyata di POSA diajarkan bahwa ada nilai-nilai yang harus kita terapkan. Ketika kamu sudah memutuskan untuk berpacaran, berarti kalian sudah memutuskan untuk berumah tangga. Aneh nggak? Aneh. Tetapi memang ada poin-poin yang Tuhan mau terapkan gitu, mau Tuhan kasih melalui pembelajaran kita di POSA gitu loh. Ketika saya masuk, saya berpikir kok kayak gitu ya, gitu loh. Kenapa? Dikasih tahu lah, memang kalian mau kalau kalian punya hubungan, terus kan nggak mungkin kita pacaran kita nggak pegangan tangan atau kita nggak peluk-pelukan. Terus nanti kalau misalkan kalian apakah kalian mau kalian memberikan second kepada pasangan kalian yang nanti menjadi suami atau istri kalian?
Terus di Alkitab nggak ada loh dibilang kalian boleh berpacaran, tidak. Istrimu, suamimu, berarti nggak ada konsep pacaran di situ abang kakak. Adanya bertunangan kalau tidak salah ya. Makanya di situ saya langsung, oh iya, berarti saya nggak bisa memikirkan sama dengan duniawi. Kayak gitu. Jadi yang ketiga, jangan menjadi serupa dengan dunia ini abang kakak. Berubah. Nggak langsung juga bisa langsung berubah dengan ini. Kita harus ada mentor. Nah, kenapa ketika saya masuk di POSA saya jatuh cinta dengan POSA? Karena saya dibimbing abang kakak. Dan di POSA bukan orang-orang yang sudah suci abang kakak. Jangan takut, jangan dipikir masuk POSA itu orang-orang yang sudah suci, nggak pernah melakukan dosa atau kesalahan. Tidak, kami di POSA kami sama-sama belajar. Dari yang tidak tahu menjadi tahu. Dari yang tidak tahu kebenaran menjadi tahu kebenaran. Yang keempat, pikirkan apa yang menjadi kesukaannya Tuhan, apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupannya kita. Jadi bukan tanya apa yang bisa Tuhan kasih dalam hidup kita, enggak. Tapi tanya apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupannya kita. Tuhan mau apa? Saya mulai belajar untuk kayak, Tuhan besok saya mau pelayanan. Saya harus sampaikan apa? Tuhan besok saya mau jadi MC. Lagu apa yang mau Tuhan untuk saya sampaikan, untuk saya bawakan. Kayak gitu abang kakak. Jadi pikirkan apa yang jadi kesukaannya Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan dalam hidupnya kita. Gitu. Kalau kita aja dengan sesama kita bisa tahu apa sih yang jadi kesukaannya dia. Apa sih yang nggak menjadi kesukaannya dia. Apalagi Tuhan kita gitu. Kita harus banyak tanya dan jangan pernah tanya kenapa Tuhan kasih ini buat saya, kenapa? No. Karena segala sesuatu Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhannya kita dan kita tinggal tanya Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dalam hidupnya saya? Mulai teman-teman tanya. Kalau saya sama Tuhan itu kayak ngobrol sama Tuhan, Tuhan aku mau begini dong, Tuhan aku mau ini, Tuhan maunya gimana sama saya? Teman-teman saya mau kasih tahu segala hal yang saya lakukan hari ini sampai hari ini, menurut saya itu saya nggak pernah merasa kesusahan. Tuhan selalu pimpin saya cuma tinggal tanya, Tuhan lakukan aja apa yang mau Tuhan lakukan dalam hidupnya saya tinggal ikutin aja. Tuhan suruh ke kanan ya saya ke kanan, Tuhan suruh ke kiri ya saya ke kiri. Karena saya mau membuat Tuhan bahagia dengan hidupnya saya. Semuanya gitu abang kakak. Jadi jangan berpikir apa yang bisa kita dapatkan dari Tuhan, tapi apa yang bisa kita berikan sama Tuhan. Jadi mulai dari diri kita sendiri. Dan yang terakhir, lakukan segala sesuatu dengan tulus tanpa pamrih abang kakak. Ketika kita mencontohkan segala sesuatu dari diri kita sendiri, ya kita belajar untuk menjadi contoh buat mereka, buat orang lain, melakukannya dengan tulus. Di Kolose 3 ayat 23 ini ayat favorit saya ketika saya kayak merasa bahwa kok kerjaan saya nggak berhenti-berhenti ya, kok mereka melakukan itu sama saya ya, kok ini. Kemudian Tuhan kasih tahu saya, Tuhan ingatkan saya lewat Kolose 3 ayat 23 ini. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi apapun yang mau kita lakukan, bukan dengan tulus teman-teman. Nggak usah lihat orang mau ngejek kita, nggak usah lihat kita melakukannya sama Tuhan. Kita lakukan ini buat Tuhan. Kalau saya belajar mulai dari diri saya sendiri itu dengan kalau saya mau dihargai, kalau saya mau dihormati, kalau saya mau dicintai, saya harus belajar untuk mencintai, harus belajar untuk menghargai, saya harus belajar untuk menghormati orang lain. Dengan tulus. Gitu
Gitu Abang Kakak. Kita tidak bisa merubah orang lain menjadi seperti yang kita inginkan Abang Kakak. Tetapi kita bisa merubah diri kita untuk menjadi teladan bagi orang lain. Mulai dari diri kita sendiri. Gak bisa. Gak bisa bilang, I'm possible. Gak mungkin saya bisa lakukan itu. Gak mungkin saya bisa mencontohkan itu. Tapi kita coret impossible-nya jadi I'm possible. Kita bisa, kalau kita bisa, kita melakukan semuanya dengan Tuhan. Yang slide berikutnya, sebelumnya Bang. 5 poinnya tadi Bang. Belum Bang. Nah, pokoknya caranya supaya kita bisa melakukan segala sesuatunya dari diri kita sendiri itu 5 poin ini aja teman-teman. Kalau menurut saya ya, saya mengalami ini itu bisa jadi suatu rema dalam kehidupan saya. Saya harus mulai dari diri saya sendiri. Saya harus belajar untuk mempersembahkan diri saya kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan, untuk menjadi persembahan itu untuk menjadi ibadah yang sejati. Yang ketiga, saya nggak mau jadi serupa dengan dunia ini. Saya harus mulai meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama saya. Dan saya harus dibentuk, saya harus supaya saya menjadi berubah, supaya saya nggak jadi serupa dengan dunia ini, saya harus berubah dan saya harus dipimpin, saya harus dibimbing. Temukan tempat yang tepat. Gitu. Kalau Abang Kakak saat ini ada di kampus dan tertarik mau belajar untuk berubah menjadi mengikuti kehendaknya Tuhan, yuk bareng-bareng kita belajar di POSA. Gitu. Kemudian kita juga harus pikirkan apa yang menjadi kesukaannya Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dalam hidupnya kita, bukan apa yang menjadi kehendaknya kita. Saya belajar menjadikan Tuhan itu bukan nggak ada space antara saya dengan Tuhan. Saya membuat Tuhan itu sebagai partnernya saya, sebagai temannya saya. Gitu. Saya tanya, Tuhan maunya apa? Tuhan banyak banget yang Tuhan kasih buat saya. Jadi sekarang apa yang mau Tuhan lakukan? Tuhan mau suruh saya tetap bertahan di tempat ini ya? Berarti ada hal yang mau Tuhan ajarkan buat saya. Kalau Tuhan bilang berhenti di sini, pasti Tuhan siapkan tempat yang lain buat saya. Karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita, Abang Kakak. Terus kemudian setelah saya pikirkan apa yang menjadi keinginannya Tuhan, lakukan segala sesuatunya dengan tulus. Kalau kita bisa mulai tulus dengan orang lain akan lihat itu. Bukan diri kita yang bisa menilai diri kita, Abang Kakak. Orang lain yang akan menilai diri kita. Tapi kita bisa mulai dari diri kita untuk memberikan contoh kepada mereka. Begitu. Oke, Bang Kakak, kita nggak bisa merubah orang lain. Kita nggak bisa membuat mereka merubah seperti apa yang kita inginkan. Tapi kita bisa merubah diri kita untuk jadi teladan buat orang lain. Dalam perkataan kita, dalam tingkah laku kita, dalam segi iman kita. Saya sampai hari ini masih beriman bahwa Tuhan pasti kasih yang terbaik. Tuhan nggak akan pernah mempermalukan anak-anaknya. Itu yang selalu saya menjadi rema dalam diri saya adalah Tuhan nggak akan pernah mempermalukan saya. Dalam kondisi apapun Tuhan nggak akan pernah mempermalukan saya. Kalau itu bisa Tuhan lakukan dalam hidup saya, Tuhan juga pasti bisa lakukan itu dalam kehidupan Abang Kakak. Dalam perkuliahan nggak usah khawatir. Ketika kamu sibuk dengan Tuhan, Tuhan akan lebih sibuk lagi dengan hidupmu. Oke, yuk kita mau tutup ibadah kita pada siang hari ini. Biarlah dengan kebenaran firman Tuhan yang hari ini Tuhan sampaikan, kita mau belajar bahwa teladan yang baik itu dari diri kita. Kita bisa jadi contoh buat banyak orang melalui hidupnya kita. Orang nggak akan percaya kalau kita cuma bicara, Abang Kakak. Orang lain nggak akan bisa percaya bahwa kita katakan Tuhan itu baik kalau kita nggak bisa tunjukkan bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupannya kita.
Orang biasa melihat bukti, melihat apa yang terlihat. Perkatakan selalu imanmu sama Tuhan. Dalam dirimu, Tuhan aku mau begini, Tuhan aku mau begini. Tapi kembali lagi, jadilah padaku seturut dan kehendakmu. Karena Tuhan tahu yang terbaik dalam kehidupanku. Dan Tuhan gak akan pernah tinggalkan aku seorang diri. Yuk abang kakak kita mau bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Yesus, terima kasih Bapa untuk setiap berkat dan kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, hari ini dengan segala kendala, dengan segala keterbatasan kami mau tetap menyatukan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih karena Tuhan begitu baik, sangat baik. Dan saat ini terima kasih untuk berkat kebenaran firman Tuhan yang Tuhan mau sampaikan, karena Tuhan izinkan saya untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada rekan-rekan kami di Unkris. Biarlah ini sama-sama membuat kami lebih mau belajar untuk menjadi teladan, untuk kami mau menjadi berkat buat banyak orang, dimulai dari diri kami sendiri, Tuhan. Kami mau menjadi kesaksian yang hidup bagi orang lain, Bapak. Kami mau bilang Tuhan Yesus itu baik, sangat baik dalam kehidupannya kami. Karena memang kami pun merasakannya itu, Bapak. Kami nggak mau cuma dengar-dengar kalau Tuhan itu baik, tapi kami merasakan itu sendiri. Dan kami mau bagikan kepada orang lain bahwa Tuhan baik. Karena kami percaya ketika kami sibuk dengan Tuhan, kami sibuk dengan pelayanannya Tuhan, kami sibuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan, Tuhan akan lebih sibuk lagi dalam kehidupannya kami. Dan Tuhan gak akan pernah mempermalukan kami. Tuhan selalu pegang tangan kami gak pernah sendirian, kami gak perlu takut orang lain meninggalkan kami. Selama kami melakukan apa yang benar di mata Tuhan, kami percaya Tuhan akan membimbing kami. Terima kasih Bapak. Biarlah Engkau yang berkati kehidupan kami pribadi lepas pribadi, baik dalam pelayanan kami, dalam pekerjaan kami, dalam perkuliahan kami. Di dalam nama-Mu Yesus, haleluya, amin. Saya serahkan kembali ke MC. Terima kasih kepada Kak Trivena untuk firman Tuhan yang begitu luar biasa. Kiranya Tuhan memberkati setiap aspek kehidupan kakak. Dan untuk intisari firman Tuhan, semua yang baik berasal dari diri kita sendiri. Kita harus memulainya dari diri kita sendiri. Kita harus memulai dari diri sendiri, karena yang pertama itu merupakan teladan dari Yesus. Yang kedua, supaya kita menjadi teladan bagi orang lain, dan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan untuk menjadi cara melakukan segala sesuatu dimulai dari sendiri, yang pertama, kita harus lebih dulu mencintai diri kita sendiri, mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, tidak menjadi serupa dengan dunia, dan memikirkan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan suka dalam hidup kita. Kita tidak bisa mengubah orang lain menjadi seperti apa yang kita mau, tapi kita dapat mengubah diri kita sendiri untuk menjadi teladan bagi orang lain. Semakin sibuk kita kepada Tuhan, Tuhan akan semakin sibuk dengan kita. Dan saat ini kita akan mendengarkan pengumuman posa seminggu ke depan yang akan dibawakan oleh Bang Alfonso. Kepada Bang Alfonso kami persilahkan. Shalom Bang Kakak. Kedengarkan suara saya Bang Kakak semua? Ya, saat ini saya akan bacakan pengumuman posa untuk 1 minggu ke depan. Sebelum itu saya akan membacakan visi misi posa. Sudah jelas belum Bang Kakak suara saya Bang Kakak? Saya akan membacakan visi misi posa. Visi posa diambil dari Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa
dan Anak, dan Roh Kudus. Misi POSA, pembentukan karakter dan pengkaderan pemimpin bangsa, sebagai diamatkan dalam Alkitab, Ulangan 28 ayat 13, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor, engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengar perintah Tuhan, Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Natalayan hari ini, ada MC kita yang sangat luar biasa dan cantiknya, ada Kak Natalia Pasaribu. Ada pemusik kita, ada gitaris kita, gitaris saya sebelah, gitaris di sebelah kiri saya, ada Kak Fefti Rahel. Dan Kak John di sebelah kanan saya, ada Kak Irna Gulo. Kegiatan POSA selama 1 minggu ke depan, iyalah. Di hari Senin, jam 8 sore, jam 8 malam, kita ada pembinaan nih abang kakak. Yuk, bagi abang kakak yang gak ada kegiatan, boleh banget nih join di pembinaan kita. Karena di sini kita bersama-sama belajar untuk mendalami firman Tuhan abang kakak. Di hari Selasa dan Rabu, kita ada jam doa. Di Selasanya jam 8 malam itu di rumah masing-masing abang kakak. Di hari Rabunya jam 8 malam juga kita via Zoom. Nah, di Selasa Kamisnya kita ada check out ibadah Jumat nih. Bagi abang kakak pengurus, boleh banget nih join membantu para penata lain untuk memberi semangat. Nah, di hari Jumat siangnya kita ada ibadah Jumat seperti ini abang kakak. Untuk abang kakak, saya tidak bosan-bosannya untuk mengundang abang kakak dalam mengikuti ibadah Jumat. Karena apa? Karena kita ada penata layan dan pembicara yang sangat luar biasa loh abang kakak. Nah, di Jumat sorenya di sini kita akan ada menara doa, di mana di sini kita mengucap syukur untuk kegiatan POSA yang telah berlangsung dalam 1 minggu abang kakak. Nah, abang kakak yang ingin persembahan nih, boleh banget nih abang kakak. Boleh abang kakak bisa transfer di BCA 6755 1124 14 atas nama Gabriel, atau bisa kirim lewat OVO atau GoPay 0812 8111 09902. Atau kalau abang kakak penasaran dengan POSA, boleh banget nih hubungin di 0812 8110 9902 atau follow Instagramnya Unkris POSA. Nah, di hari Sabtunya nanti nih abang kakak, besok kita ada rapat Natal nih. Jadi abang kakak yang ingin berkontribusi dalam Natal kami, boleh banget ya abang kakak menjadi panitia nih. Ingat ya abang kakak, tanggalnya tanggal Sabtu 7 November 2020 jam 4 sore di Zoom ya abang kakak. Nanti link Zoomnya kami kirim ke abang kakak masing-masing. Sekian dari saya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari abang kakak, kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk aktivitas hari ini Bapa. Engkau masih memelihara kami, Engkau masih melindungi kami Bapa. Bapa, kami juga mengucap syukur Tuhan untuk persembahan yang telah diberikan oleh abang kakak ya Bapa. Biarkan ini menjadi kelengkapan untuk kegiatan kami Bapa, untuk memuji muliakan nama-Mu Bapa. Tuhan, kami juga mengucap syukur Bapa untuk kegiatan POSA yang telah berlangsung Tuhan. Biarkan ini menjadi sumber bagi kami semua ya Bapa, menjadi sumber berkat untuk kami semuanya ya Bapa. Tuhan, kami juga ingin berdoa Bapa untuk
penata layan ibadah Jumat hari ini Bapak. Pembicara ada Kak Trivena, MC ada Kak Natalia, pemusik ada Kak Fefti, Kak Irna, singer ada Kak Imelda, multimedia ada Kak Eka, ada siapa ada Bang Mifan, pengumuman ada Bang Alfonso. Kiranya Tuhan berkati Bapak setiap aktivitasnya, setiap kegiatannya Bapak, berkati juga baik dalam pelayanan, pekerjaan, perkuliahannya Bapak. Biarkan kami Tuhan dipakai lagi semakin hari ke depan Tuhan agar lebih on fire lagi Bapak. Tuhan kami juga ingin berdoa Bapak untuk pengurusan POSA Bapak tahun ini Tuhan. Kiranya pengurusan POSA Bapak dapat lebih on fire lagi Bapak, lebih intim lagi dengan Engkau ya Bapak. Begitu juga Tuhan kami ingin berdoa Bapak untuk ketua POSA kami ini Bapak, ada Katika sebagai ketua POSA tahun ini Tuhan. Kiranya Engkau pakai dia Bapak lebih berhikmat, lebih berbijaksana lagi Bapak. Berkati juga Tuhan untuk orbit-orbitnya, sekretaris, bendahara ya Bapak, begitu juga dengan anggotanya ya Bapak. Biar Tuhan saja yang bekerja di dalam hidup kita semuanya ya Bapak. Tuhan kami juga yang berdoa Bapak untuk mahasiswa Kristen Unkris Bapak. Kiranya dapat menjadi mahasiswa yang takut akan Tuhan, menjadi garam dan terang, baik dalam keluarga maupun perkuliahannya ya Bapak. Kami juga Bapak ingin berdoa untuk kampus Unkris Bapak, berkati para pemimpin kampus Bapak, baik dari rektorat, dekan, dosen, dan staf-staf ya Bapak. Kiranya dapat sevisi dan semisi Bapak untuk mensejahterakan kampus Unkris Bapak menjadi kampus yang terbaik nantinya Bapak di tahun 2025. Bapak kami juga ingin berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Bapak, baik dari Presiden, Wakil Presiden, hingga RT RW Bapak. Kiranya Tuhan berikan hikmat dalam kepemimpinan agar dapat memajukan bangsa kami Bapak. Tuhan kami juga ingin berdoa Bapak untuk dosa kami Bapak. Mohon ampun Tuhan atas dosa yang kami perbuat Tuhan untuk selama seminggu ini Bapak. Baik sama teman kami, sama keluarga kami, terlebih kepada Engkau ya Bapak. Ampuni kami Bapak, biar Tuhan saja yang mau mengampuni setiap dosa kesalahan kami Bapak. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih Bapak. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Bang Alfonso dan juga Bang Wifan. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati setiap aspek kehidupan Abang. Dan saat ini kita telah berada di penghujung ibadah kita dan doa penutup akan dibawakan oleh Kak Trivena. Namun sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, seperti yang tertulis di Yeremia 29 ayat 11, sebab aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan untuk mendapatkan masa depan yang penuh harapan. Mari ya Bang Kakak, kita satukan hati kita. Nyanyikan satu lagu pujian. Semua baik. Katakan dari semula. Dari semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Ku siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik. Semua baik. Apa yang Bapa buat di dalam hidupku, semua baik. Sungguh teramata Kau jadikan hidupku berarti. Sama-sama katakan semua baik. semua baik. Apa yang Hari motor kosong nggak? Hari yang kosong nggak?
di dalam hidupku. Kau jadikan hidup, berarti. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Yesus, benar pujian ini Bapa, semua baik. Engkau merancangkan damai sejahtera dan bukan kerancangan kecelakaan bagi kami ya Bapa. Engkau sudah menentukan kami sejak kami dari kandungan ya Bapa. Biarlah Tuhan kami bisa jadi berkat bagi banyak orang melalui tingkah laku, perbuatan, tutur kata, melalui hidup kami Bapa. Biarlah Bapa kami bisa jadi contoh, jadi teladan bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dimulai dari diri kami sendiri Bapa, untuk merasakan berkat kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa. Dan kami mau menyadari bahwa apapun yang kami miliki, semua karena berkat kemurahannya Tuhan di dalam kehidupannya kami. Dan itu menjadi bukti kebesaran nama-Mu ya Bapa. Karena apa yang terjadi dalam hidup kami gak lepas dari campur tangan Tuhan. Biarlah Tuhan kami mau mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan mari rekan-rekan arahkan hatimu kepada Tuhan dan imani dalam diri kalian bahwa Tuhan baik, Tuhan gak pernah tinggalkan kalian. Apapun menjadi kebutuhan kalian, Tuhan akan siapkan tepat pada waktunya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Anak dan Roh Kudus. Jadilah berkat dimanapun kalian berada, di dalam masa mudamu. Jadilah teladan di dalam hidupmu. Selalu perkatakan imanmu. Jadilah turut dengan imanmu. Nyatakanlah kemuliaan Tuhan di dalam kehidupanmu. Dan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami serahkan segala kehidupan kami. Apapun itu Tuhan, kami serahkan hidup kami. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, terima kasih. Kasih Bapa, di dalam terima kasih. Ibadah Jumat kita pada hari ini telah selesai. Sampai bertemu di ibadah 2 minggu ke depan. Abang kakak boleh stay sebentar ya bang kakak. Kita mau foto bareng dulu. Boleh dinyalain dulu kameranya bang kakak. Kita mau foto sebentar. Udah kak, udah ganting aku kak. Oh ya bang kakak yang gak ada halangan boleh dinyalain dulu. Iya kak. Ada Kanata. Martin mana nih? Martin nih. Martin lagi jomblo. Udah bang kakak udah nyalain semua. Sebentar doang kok. Kamar Tauli. Bang Mario. Bang Daniel. Halo Nata. Nata, Nababan. Oh baru Nababan. Hagio Farda. Ayo bang kakak nyalain dulu kameranya sebentar doang kok. Tidak. Bang
Bang Andre, boleh Bang Andre? Bang Krisnando? Kak Cecil? Kak Hani? Arienta, boleh Kak? Udah semua Bang Kakak? Kan bersih banget nih. Bang Albert Sitompul? Bang Mario Rafael? Kanita? Kanike? Tadi lu ngapain di kamar? Oke, kita mau foto dulu ya Bang Kakak. Oke, kita foto ya Bang Kakak. Bang Firton, kameranya nyalain Bang Firton. Oke, kita foto ya. 1, 2, 3. Ini si Triviana. Sekali lagi ya Bang Kakak, sekali lagi. 1, 2, 3. Bang Firton senyum, Bang Firton senyum. Oke Bang Kakak. Bang Firton senyum. Bang Daka dikondisiin Tuhan Bang Dak. Yesus, terima kasih ya Bang Kakak untuk kehadirannya pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa panitia jangan lupa untuk rapat besok dan ibadah kita 2 minggu ke depan. Terima kasih kakak-kakak penata layan. Terima kasih Kak Vena. Terima kasih Abang Kakak semua. Terima kasih Terima Kak kasih. Vena. Sama-sama. Sama-sama. Bye-bye, shalom. Dadah kakak. Dadah kakak. Dadah kakak Nata Pasar Ribuan. Ih, apaan sih? Oi Ria. Ya.